Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama, Vira Yunia dengan NIM 2018-017-022 dan Elizabeth Joyce Trisno dengan NIM 2018-017-023. Baik, langsung saja kita bahas tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian ada kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan terdiri dari dua, ada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP. Kemudian selanjutnya pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Analisis risiko di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak. Kemudian selanjutnya ada jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, di mana pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian selanjutnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat dilakukan dengan kriteria dalam hal wajib pajak, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kemudian menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, dan juga tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Kemudian selanjutnya melakukan peleburan, pemekaran, penggabungan, likuidasi, atau pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Selanjutnya, strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama, bila terjadi kelebihan pajak agar diajukan klaim atau restitusi pajak atau pengembalian kelebihan bayar, dan jangan merasa takut dengan pemeriksaan pajak selama kita tidak berbuat curang dan asalkan administrasi pembukuan kita dipelihara dengan rapi. Yang kedua, pemeriksaan pajak tidak hanya didasarkan pada SPT, walaupun laporan audit memberikan opini wajar tanpa pengecualian, karena setelah memasukkan SPT dapat saja dilakukan pemeriksaan sederhana kantor selama 2 bulan. Yang ketiga, persiapkan pembukuan atau laporan keuangan yang rapi. Lakukan pembukuan dengan baik, benar, dan jujur. Tutup celah-celah kelemahan dalam pembukuan yang bisa menimbulkan koreksi fiskal. Yang keempat, membuat rekonsiliasi komersial fiskal sesuai aturan. Kita akan rugi jika tidak membayar rekonsiliasi sesuai aturan, karena akan muncul koreksi yang dendanya cukup besar. Kelima, gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi seputar perpajakan dan pada saat diperiksa, karena konsultan pajak yang terdaftar dan bersertifikat dapat memberi masukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Yang keenam, menghindari penyelesaian di bawah tangan dengan aparat pemeriksaan pajak.
Pemerintah, Dirjen Pajak tidak pernah mentoleransi perilaku semacam itu. Kalaupun kita harus membayar pajak karena ketidaktahuan dalam menerapkan peraturannya, ajukan saja permohonan penghapusan atau keringanan denda. Dirjen Pajak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pasti akan mengabulkan permohonan kita berdasarkan rasa keadilan, bila bukti-bukti yang diajukan menguatkan hal itu. Ketujuh, melakukan penelitian kembali atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan. Apabila memang masih ditemukan adanya kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, maka segera lakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Kedelapan, menyiapkan sikap mental dan berpikir positif bahwa pemeriksaan pajak juga manusia yang bisa berbuat salah dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak perlu ditakuti. Jangan perlakukan pemeriksa sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dan terbuka untuk melakukan kompromi. Yang kesembilan, selalu taat pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, dengan cara menghindari penggelapan atau penghindaran pajak dengan cara ilegal. Tindakan ini merupakan perbuatan kriminal karena menyalahi peraturan. Contoh kasus penggelapan pajak antara lain: yang pertama, melaporkan omset atau penjualan lebih kecil dari seharusnya. Yang kedua, transaksi ekspor fiktif. Yang ketiga, pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Yang keempat, menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif. Yang kelima, melakukan markup nilai barang yang diimpor. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.